Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial, belajar bersama seputar kerusakan handphone. Nah, sekali lagi saya dapat servisan handphone yang error baterainya ya. Dan ini kebetulan handphone Xiaomi. Ya. Jadi ketika kita pasang baterai, terus kemudian power kita tekan, kita nyalakan, itu muncul seperti itu ya. Jadi ada logo baterai yang seakan-akan baterainya ini kosong. Nah ini dia. Jadi ini kasusnya baterainya error ya. Nah itu ya. Kemudian handphone sudah saya bongkar ya. Dan kemudian kita akan coba cas ya. Kita colok casan. Ketika kita colok kabel cas atau kita cas ya, masuk ada respon dan ada persentase baterai, dan baterainya ini hampir full ya. Di sini bisa kita lihat. Terus kemudian ketika kita nyalakan sambil kita cas, di sini ternyata restart ya. Nah ini kita coba ya. Jadi nyala kemudian mati. Ini sebentar, yaitu sudah nyala. Jadi di lain kasus, walaupun kasusnya sama, error baterai itu ketika kita nyalakan baterai kosong, ada yang ketika kita nyalakan tuh restart, mati, kemudian hidup lagi. Nah ini dia, mati dan hidup lagi, tapi sudah ada bantuan kabel casan ya. Biasanya kalau ketika kita nyalakan restart, tapi kalau kita bantu dengan casan, itu handphone bisa booting ke menu. Ya, bisa masuk ke menu, bahkan handphone bisa kita pakai selagi kita bantu dengan casan. Namun kalau kita cabut casannya, itu handphone otomatis mati. Tetapi yang ini memang seperti itu ya, logo baterai kosong, terus kemudian walaupun kita bantu casan, itu tetap restart. Nah untuk fisik baterainya ini masih bagus ya, baterai masih padat, tidak kembung, kemudian masih original. Bahkan baterai belum pernah dibongkar ya, masih ada ininya, lemnya. Nah karena kasusnya di baterai, maka di sini baterai akan kita lepaskan. Caranya di sini ada dua lem ya, lemnya ini ada dua sisi. Nah kita usahakan tarik seperti ini. Ini cara melepas baterainya ya. Lemnya ini tarik pelan-pelan, kita tarik seperti ini ya, kita kotot ya. Dan jangan sampai putus ya, agar lemnya tidak tersisa ya. Jadi kalau kita berhasil melepas seperti ini, itu nanti baterai mudah dilepas ya. Tapi kadang-kadang ada yang lemnya ini sudah rapuh, kita sudah pelan-pelan kita tarik, ternyata putus, ada yang seperti itu ya. Namun kalau kita tarik sampai berhasil seperti ini, maka baterai otomatis terlepas. Ini cara melepas baterainya. Kemudian untuk handphone Xiaomi ini tipenya berapa, teman-teman lihat saja, karena yang kita bahas adalah masalah error pada baterai ya. Dan ini baterainya sudah kita lepas ya. Yang kita bahas adalah error pada baterainya, dan ini bisa terjadi bukan hanya di handphone Xiaomi ya, di handphone tipe apa saja, bisa Oppo, Vivo, Samsung dan lain sebagainya. Kalau kasus error baterai, fisik baterai masih bagus, masih ori, belum kembung, jadi teman-teman bisa bongkar elemen baterainya atau fleksibel elemen protektornya ya. Nah di dalam, kalau baterainya ori, di sini ada fuse. Nah ini yang kita tunjuk, ini adalah fuse ya, atau sekring. Nah biasanya fuse ini atau sekring ini putus. Yang kita lakukan cukup sederhana, kita lakukan jumper ya, atau melakukan jumper di dua sisi sekringnya ini atau fuse-nya ini, kita jumper ya dari titik satu ke titik yang satunya. Jadi untuk fuse-nya tidak usah dicabut. Kalau teman-teman ingin mencabutnya ya silakan saja ya, cabut terus kemudian jumper. Kita satukan saja ya kedua titiknya. Nah ini kita lakukan penjamperan seperti ini untuk memperbaiki baterai yang error. Jadi kasusnya kalau baterai error, baterainya masih bagus, fisiknya bagus, kemudian tidak kembung ya, terjadi error,
baterai seakan-akan kosong, handphone tidak bisa booting, dinyalakan, restart, lakukan penjamperan seperti itu, dan ini sudah selesai. Kemudian kita tinggal rapikan kembali ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, kasus seperti ini bisa terjadi di handphone merek apa saja, tipe apa saja ya. Bisa di Oppo, di Vivo, di Samsung, di Xiaomi ya. Namun kebanyakan yang saya pernah kerjakan itu handphone Xiaomi, Vivo, Oppo ya. Kalau Samsung saya jarang nemuin malahan ya. Oke, kita rapikan saja, kita lapisin lakban seperti ini agar tidak konslet ya. Kemudian kita tes ya. Nah, handphone langsung kita nyalakan tanpa bantuan pengecasan. Kalau yang tadi handphone nyalakan muncul tulisan Redmi sebentar, terus kemudian logo baterai kosong ya, lambang baterai kosong. Nah, ini sekarang handphone bisa nyala dan booting ya. Ada tulisan MIUI, artinya handphone booting. Kita tunggu. Nah, berhasil masuk sampai ke menu. Dan setelah fuse-nya kita jumper tadi, baterai sudah normal. Jadi persentase baterainya ya murni ya, normal ya. Tadinya berapa persen ya segitu ya. Tadi berapa persen ya, 70% lebih atau 80 ya. Nah, ini dia, handphone sudah normal. Oke, dan kemudian kita cas ya dalam posisi menyala normal. Oke ya, bisa mengecas ya. Kita coba redupkan, colok casan ya, normal ya, 81% ya. Jadi sudah 81% baterainya. Tetapi tadi sebelum fuse kita jumper terjadi error, jadi tidak bisa membaca baterai ya, persentase baterainya itu bahkan kosong. Dan kalau kita nyalakan handphone restart, kemudian sambil kita cas juga tetap restart. Nah, ini kita lapisin lem ya untuk baterainya agar tidak terlepas, karena ini membahayakan fleksibel ya. Fleksibel LCD-nya itu ada di atas baterai, jadi pastikan baterai ini rekat nempel pada frame-nya agar tidak lepas ya, seperti ini. Kalau lepas dia akan menyebabkan fleksibelnya terangkat dan bahaya ya, fleksibel LCD bisa rusak. Oke, sampai di sini tinggal kita rapikan kembali saja. Semua sudah normal, baterai sudah normal ya. Kemudian handphone juga dinyalakan sudah normal, tinggal kita rapikan kembali. Oke ya teman-teman, jadi sekali lagi yang kita kerjakan handphone yang error baterainya yang disebabkan oleh fuse baterai atau sekring baterainya. Cara pengerjaannya tadi kita cukup buka baterainya, kemudian kletek di bagian fleksibel elemen baterainya ya, dan di situ ada fuse. Silakan lakukan penjamperan fuse-nya, atau teman-teman bisa ganti juga, bisa lepaskan, buang fuse-nya kemudian jumper ya, seperti itu. Oke, sekali lagi kita nyalakan. Ini handphone sudah kita rapikan dan kita jamin handphone ini normal ya, selagi baterainya masih bagus, fisiknya tidak kembung, baterainya tidak boros, ini akan normal kembali seperti di awal ya. Jadi kasus seperti ini juga bisa ya teman-teman ganti baterainya ya, ganti baterainya dan masalah selesai. Namun kalau baterainya masih bagus, masih ori, lebih baik fuse-nya saja yang kita akalin ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Solder Beku Tutorial. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula khususnya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa, jadi